Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga Bola, keempat MMLP, kelima ESA, keenam PMMP, ketujuh IPPP, kedelapan Raja, kesembilan CAK, dan terakhir TRIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TKIM yang ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 6.400. Kalau dilihat asing belum dibuka, broker summary juga belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM kemana arahnya kondisi seperti ini harusnya bagus ya. 2 hari koreksi tapi volumenya kecil dan tetap bertahan di atas 6.400. Kalau saya berani spek buy ini, tapi disclaimer on ya, MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi besok ada peluang rebound ya. Sebenarnya bagus kalau dia itu harus rebound. Jadi ya bagusnya besok rebound. Jadi kondisi seperti ini untuk TKIM memang belinya udah di area pucuk ya, karena beli buy on breakout. Tapi ada peluang bagus kalau memang mau lanjut reversal, menguji tren line downtrendnya ini di 6.800 atau bahkan menguji 7.000, yaitu trend downtrend yang harus dilewatinya untuk naik lebih tinggi. Jadi kesini arah untuk TKIM. Risk rewardnya kalau mau ya, kalau ini main jangka pendek, kalau dibilang jangka panjang, jangka menengah, TKIM berfundamental bagus, grupnya Sinarmas, dan sekarang itu di bawah harga wajarnya. Dan seperti ini juga bisa kalau Bapak Ibu mau main jangka pendek ya, trading jangka pendek, mau stop loss kalian di bawah 6.200 bisa, atau kalau di bawah hemat 60-nya ini juga bisa ya. Berarti dia gagal. Kalau memang lanjut naik ya harusnya gak turun dulu. Kalau misalnya dia turun dulu, berarti dia lagi konsol lagi di bawah sini. Kalau Bapak Ibu average down di 6.200, ya stop loss aja kalau dia jebol. Itu aja ya. Ini ada indikasi pola dead cat bond kalau sampai dia jebol 6.200. Jadi seperti itu. Untuk TKIM menarik diperhatikan juga minggu ini. Kemana arahnya ya, semoga aja dia lanjut ya. Targetnya 6.800 kalau lanjut rebound. Apalagi besok rebound. Itu menarik untuk TKIM. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang ditutup di harga 7.650, terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat transaksi asing, itu ada net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat INKP naik duluan ya. Kalau TKIM kan masih di area bottom nih. Ini ya udah naik dari 7.200, sudah naik sekitar 400 poin ya. Lumayan tuh, 5% lebih. Dan kondisi seperti ini harus mantul juga. Besok harus rebound. Karena kenapa? Karena koreksinya volumenya kecil. Jadi besok itu kalau mau bagus ya memang harus rebound. Jangan jebol lagi 7.600. Kalau dia jebol 7.600 itu berpeluang untuk INKP kembali turun ke uji supportnya 7.200. Dan ada indikasi pola dead cat bond seperti ini ya. Perlu hati-hati kalau sampai jebol 7.200. Tapi sepertinya tetap bertahan nih di 7.600 untuk TKIM. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Risk reward bisa seperti ini. Nggak perlu bawah tarik. Menurut saya jebol 7.600 out aja. Ya 2%an lah. Kasih toleransi 2%, stop loss saja daripada dibawa ke 7.200. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham ketiga. Ada Bola yang ditutup menguat 12,97% ke harga 418. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell hari ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bola masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bola terus naik dan volume meningkat, dan ini menarik Bola ya. Kuncinya Bola jangan turun dari 400. Kalau dia break kembali besok gagal 400 ya udah gagal ya. Dan potensi arah ya 350 lagi, karena naik turunnya itu 50 poin. Ini arah supportnya. Jadi kalau mau lanjut ya harusnya langsung lanjut ya, atau koreksi dikit lah. Yang penting koreksinya jangan jebol 400. Itu aja untuk Bola ya, karena kalau Bola jebol 400 berpeluang lagi ke 350. Jadi seperti itu untuk Bola. Atau ini ya, jangan 350 aja, naik turunnya itu sekitar 5%. Nah, risk rewardnya bisa seperti ini. Jadi 380 aja ya. Itu toleransinya. Kalau dia jebol di 380 ya udah gagal dia uptrend. Ada peluang konsolidasi lagi di bawah di range harga ini. Target penurunannya bisa kembali ke 300 sampai 400 ini. Tektok lagi. Kondisi seperti ini harusnya lanjut ya. Kalau ditarik tren dari atas bisa seperti ini juga bisa. Kalau ditarik harga tertingginya ya.
Nih, kalau dari harga tertingginya sudah lewat nih. Trend downtrendnya sudah dilewati. Tapi kalau ditarik dari November 2021 itu bisa kondisi seperti ini juga. Ya pas lah 300 itu akan di retestnya kalau dia gagal bertahan di atas 380. Support toleransi atau bisa dibilang support kuatnya ya 380. Jadi seperti itu. Tapi itu menurut analisa saya ya, kalau berbeda dengan orang lain ya bisa aja. Karena tergantung mata yang melihat. Karena profit itu bisa didapat dengan strategi masing-masing. Yang dilihat saya dan dilihat orang lain juga mungkin beda. Nah itu ya. Cara saya cari profit juga beda mungkin caranya dengan orang lain. Apakah saya beli di support? Beli saat seperti apa supportnya? Kan ada cara masing-masing. Mana saham yang sangat berpotensi atau berpotensinya lemah atau gagal. Ya itu ada kebiasaan mata melihat, nanti kelihatan aja ya ciri-cirinya. Tapi memang ciri-ciri itu hanyalah ciri-ciri, hanyalah indikasi, belum tentu juga sesuai apa yang dianalisa, sesuai apa yang digambar di trading pen atau di trading kan. Ya itulah gunanya dengan cut loss, stop loss, karena di luar skenario. Jadi seperti itu ya. Untuk bola ini bagus uptrend kalau dia bisa konfirmasi break dari 400. MACD-nya juga tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat ya, harusnya lanjut lah untuk bola. Seperti itu untuk bola. Langsung saja ke saham keempat. Ada MMLP yang ditutup menguat 19,8% ke harga 520. Sempat arah tapi dibuka. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MMLP ada akumulasi. Langsung saja ke technical. Secara technical, MMLP ini kan ada sentimen dari Provident ya. PLLM itu akan mengakuisisi, tapi nggak tahu sampai mana untuk prosesnya. Dan juga ada isu Goto masuk ya. Yaitu jadi ada tarikan juga semenjak dia break ke 400 ini ya, di tanggal 18 Juli untuk MMLP. Dan kondisi seperti ini dia kepentok EMA 200-nya dan kepentok resisten juga. Ya cukup bagus perubahan praksi harga. Support sekarang itu bisa dibilang support kuatnya 500. Itu harusnya dijaga karena itu perubahan praksi harga ya, atau 480 ya. Inilah toleransinya 500 sampai 480, jebol itu ya udah. Tapi kalau saya sih terlalu dalam kalau ngasih toleransi 480. Pokoknya jebol 500 ya jual dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 480 bisa juga. Gagal itu ya udah, gagal naik lebih tinggi. Itu aja untuk MMLP ya. MLP juga bagus mengarah ke atas, jadi trennya masih bagus, potensi besar menguji tren downtrendnya ini karena ya sentimennya bagus. 550 560 lah targetnya menguji tren downtrendnya semenjak Juli 2021. Jadi apakah menarik? Menarik untuk MLP ya. Support kuatnya ada di 500 sampai 480. Itu toleransinya. Jadi seperti itu untuk MMLP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat tipis 1,57% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA juga bagus, sudah break 900. Jadi apakah ini konfirmasi baru 2 candle? Hati-hati, tapi harusnya ini dijaga oleh ESA ya. Tapi saya gambar ulang aja biar lebih rapi. Targetnya kemana ESA ya udah ke 1000. Hari ini dia sampai 995 ya. Dia hari ini sampai 990 gagal. Kalaupun koreksi dulu ya bisa juga ya. Targetnya 1000 lah. ESA angka psikologisnya ya dilewatinya. Dan ini bisa jadi nantinya ESA itu konsol dulu di 1000. Di supportnya 89900 itu jadi support. Dan resistennya 1000. Jadi dia bisa konsol di area ini. Kalau dia ngegas lagi ya bisa juga. Tapi harus punya trading plan. Bagaimana cara masuknya di area pertengahan ini. Tapi kalau masuk di area pertengahan ini ya biasanya yang para scalper, ODT, trading cepat yang hari itu lihat ada momentum bisa naik ikutan masuk. Tapi kalau untuk swing ya kurang ideal kalau beri di harga pertengahan. Nah bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, bagaimana cara menentukan titik entry dan exitnya, itu yang paling penting. Bagaimana tahu membaca bid offer dan juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil, bisa masuk saham di harga tinggi tapi saat itu ada momentum naik lebih tinggi. Nah itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di bulan Agustus. Bisa klik link tree yang ada di bio Instagram ataupun di link deskripsi ya. Daftar coba di situ, nanti saya infokan lewat WhatsApp ya. Dan juga
teknik scalping yang saya ajarkan juga bisa digunakan untuk masuk di saham-saham big cap, melihat momentum, melihat saham big cap yang lagi disupport dan potensi mantul, itu bisa masuk dengan menggunakan teknik scalping untuk di swing trade ya, beli di support atau beli buy on breakout saham-saham big cap. Jadi teknik scalpingnya itu bisa digunakan di semua saham ya. Lapis 3, lapis 2, lapis 1 bisa. Market hijau bisa profit, market merah juga bisa profit ya. Tapi ya namanya belajar itu harus menguasai dulu ya dalam prosesnya itu ya. Yang penting Bapak Ibu mau. Jadi seperti itu. Untuk ESA menurut saya ini ada peluang lah. Dia konsol dulu ya. Range-nya 900 sampai 1000. Tapi perhatikan aja break 1000 ini bagus nggak? Kalau bagus lanjut tuh untuk ESA. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PMMP yang ditutup di harga 380, tar koreksi 0,52%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summarynya ada akumulasi di PMMP. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PMMP hari ini gagal lewat EMA 20-nya, tapi ini bagus menurut saya ya untuk PMMP karena sentimennya juga dia akan mau reissue, cuman belum tahu kapan, tapi ini kelihatannya volume makin meningkat. Risknya juga kecil karena support 370 itu turun jebol itu ya udah out ya. Untuk PMMP ini bisa ditarik tren dari atas seperti ini atau pakai bodinya juga bisa. Nih body. Ini ada pola ascending triangle. Jadi kalau misalnya besok dia koreksi dekat-dekat 38, 370, 374, 376 itu spec buy dengan target kemana dia rebound 400 minimal. Dan bahkan bisa uji 440 EMA 200-nya. Itu menarik untuk PMMP, tapi kembali lagi disclaimer on ya. Risknya kecil tuh. Udah paling mentok itu. Nih ya 372, 366 aja, stop loss 4%, atau kalau Bapak Ibu kasih toleransi 6% baru cut loss di 356 juga boleh. Untuk swing jangka menengah ya sampai dia nanti benar-benar mau reissue. Pasti biasanya ditarik. Jadi kasih aja toleransi di bawah 360 mau cut loss ya sekitar 6% dengan target minimal ya. Untuk swing lebih panjang itu minimal 440. Jadi risk rewardnya hampir 1/2,5. Itu menarik ya. Peluang bagus untuk PMMP kalau benar terjadi ini ya. Ini kalau ditarik tren dari atas nih juga bagus nih. Kalau dia break MACD-nya sudah mengarah ke atas nih, membentuk golden cross ya. PMMP menarik juga diperhatikan ya, kalau bisa kalau dapat koreksi nanti ya itu area beli 370, 374. Seperti itu untuk PMMP. Langsung ke saham selanjutnya ada IPPE yang ditutup tar koreksi 0,67% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summarynya, IPPE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPPE juga bagus ya. Dia berhasil atau bertahan di EMA 60-nya. 290 itu jadi supportnya yang harus dijaga. Kalau besok turun dari itu ya udah jangan diharap-harap lagi ya. Bahkan dia bisa ke 260. Jadi besok kuncinya untuk IPPE harus rebound. Jadi menarik diperhatikan kalaupun mau spec buy, tapi kembali lagi disclaimer on, analisa saya juga bisa salah, dan juga yang paling penting ini nggak harus sama trading plan ya. Atur bagaimana strategi masing-masing ya. Kalau mau ya stop loss aja di bawah 290, 284, 286. Target profit minimal 320, 324 itu ya. Dan bahkan bisa sampai 350. Risk rewardnya 1/4. Itu menarik. Harusnya kondisi seperti ini lanjut rebound untuk IPPP. Nggak ada lagi turun-turun ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk IPPE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang terus ditutup menguat. Hari ini menguat 6,5% ke harga 900. Kalau dia transaksi asing semenjak suspend langsung naik lagi ya. Tapi ini agak rawan menurut saya. Kalau dilihat dari broker summarynya masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Raja sudah naik lagi 900. Kondisi seperti ini dia udah all time high ya. Apakah terus ngegas? Kalau saya lihat ya agak rawan ya karena udah suspend sekali ya, harusnya dijaga ya. Kalau saya sih 800 itu jaga-jaga ya. Dia potensi tetap akan retest all time high sebelumnya di 830 sampai 800 itu. Itu akan diuji dia ya. Cuman ini lihat, udah dari 5 Juli itu terus naik, cuman merah sedikit naik lagi, merah sedikit naik lagi. Itu sangat rawan karena pas
pasti ya ada balasannya yang dia akan turun terus bisa ARB. Itu hati-hati. Kalau mau main cepat ya bisa, cuman kalau nekat beli di pucuk ini saya nggak tahu lagi apa yang ada di pikiran. Apakah pikirannya itu pasti naik lebih tinggi? Iya mungkin kalau bandarnya masih mau. Ini kan tergantung bandarnya mau masih tarik atau saatnya, karena bandar, price maker ataupun market maker itu juga hitung-hitung barang yang dia harus naikin berapa, dana dia berapa, apakah retail sudah banyak antri, sudah banyak barangnya. Ya kalau sudah banyak ya siap dia guyur aja, guyur kan pasti ada skenario dalam kenaikan saham. Jadi kalau sudah saham bentuknya seperti ini itu sangat rawan, kecuali main cepat, scalping, ODT ya, yang siap disiplin cut loss. Kalau nggak disiplin cut loss, resiko tinggi. Kalau mau untuk swing seperti ini kondisinya, mau kemana? Mau ditarik dengan Fibonacci ya bisa ditarik dengan Fibonacci. Tapi ya itu, siap nggak Bapak Ibu disiplin CL. Jangan sampai ARB nggak di CL, karena kalau sekali ARB bisa besoknya ARB lagi. Itu yang dijaga, yang ditakutin ya. Dalam trading itu kuncinya minimalisir resiko. Udah tahu resikonya, udah tahu di mana harus stop loss kalau di luar skenario, baru tuh dengan sendirinya ya kalau pas belinya masuk naik ya itu profit dapat. Ya, kalaupun harus cut loss seperti itu ya. Untuk raja sebaiknya kalau saya ya hindari. Saya juga nggak kejar harga juga ya. Masih banyak saham lain yang masih ada berpeluang, berpotensi rebound, daripada ngejar harga raja yang belum tahu kemana mau ditargetkan. Kalau ditargetkan misalnya ditarik naik sampai 1000 itu bisa nggak bisa ya, tadi tergantung supirnya kemana, dan lihat dia juga punya dana yang dia hitung-hitung ya. Jadi hati-hati tuh, jangan sembarang antri, bisa aja antri dikasih terus barang kan. Jadi seperti itu untuk raja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang ditutup menguat 12,56% ke harga 224. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CAK itu biasa aja ya. Memang sedikit ada akumulasi dari YP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CAK nih udah naik tinggi juga, jadi agak rawan nih kalau udah lilin-lilin seperti ini, hijaunya besar, dan memang sudah perubahan praksi harga ya. Apakah ditahan di 200? Takutnya nih, histori sebelumnya ya. Bukannya nakutin, cuman kita harus melihat bagaimana histori sebelumnya ini. Lihat naik tinggi, habis itu ARB naik dikit, ARB lagi. Nah itu yang pastinya kondisi seperti ini CAK itu masih kasih kesempatan keluar. Kalaupun dia berhari-hari ARB tapi dikasih kesempatan keluar ya, bandarnya baik. Tapi ini histori 2019 ya, ARB-nya 24%. Kalau ARB sekarang cuma 7%, bisa jadi dikunci juga ya. Mohon maaf tadi yang saya bilang bandari Mike-nya, tapi tetap kalau dilihat nih ya ada pergerakan lah. Jadi kalaupun dia ARB mungkin ada pergerakan, tapi pergerakan terus turun. Hati-hati ya. Jadi seperti itu ya. Kalau bisa naik lagi, tapi ya tergantung market makernya. Jadi seperti itu. Untuk CAK sudah saya rekomendasikan dari bawah, dari 140 itu udah ya. Dan bahkan CAK itu dari tanggal 12 Juli ya sudah saya rekomendasikan. Nih saat dia di ya 12 Juli dia break nih, saya rekomendasikan beli di 123 itu saya rekomendasikan beli, dan sekarang udah naik tinggi. Tapi target saya nggak setinggi sekarang ya, ada target resisten yang saya targetkan ya. Kalaupun ada yang masih hot ya harusnya kondisi seperti ini masih hot, karena dia terus naik ya, nggak dikasih gangguin psikologis karena ya terus naik. Jadi seperti itu ya, hampir 100% tuh naiknya kan, dari 120 86%. Ya, jadi seperti itu. Ya, untuk CAK langsung saja ke saham terakhir. Ada TRIM yang ditutup di harga 270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari pokok summary-nya, TRIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TRIM kondisi seperti ini, supportnya ada di 260. Menurut saya besok ada teknik rebound, karena dia hari ini coba koreksi tapi ditahan ya, ditarik ke atas lagi ya, berarti kuat tuh 260 ya, 260 supportnya. Jadi dari harga sekarang ya cut loss-nya paling mentok 6% dengan target kemana arah TRIM. TRIM akan uji 290 sampai 300-nya ini. Ini area resisten yang akan diujinya seminggu ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer on risk reward bisa seperti ini. Ini TRIM mencoba untuk
uptrend. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Ya harusnya lanjut nih untuk trim ya. Risk rewardnya bisa seperti ini ya. Stop loss-nya sekitar 5%, target profit 11%. Jadi risk reward 1/2 itu minimalnya. Minggu ini dia naik dan bisa aja lewat 300 tuh ya. Dia menguji trend downtrendnya ini. Kalau ditarik tren dari atas nih, dia uji 280, 290, 300 nih udah lanjut uptrend untuk trim. Trim menarik besok diperhatikan. Jadi seperti itu untuk trim. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.